awalnya itu gini, basic Glenka itu kan penyanyi. Awal-awal tuh nyanyi masih umur 13 tahun. Umur 13 tahun itu Glenka udah mikir kayak gini. Gimana caranya gue bisa bahagiain orang tua gue? Apa nih skill gue untuk saat ini? Oh, gue bisa nyanyi. Ngomong sama papa, "Pak, aku mau nyanyi." Gitu. Ajarin nyanyi, latihan nyanyi. Akhirnya coba-coba buat manggung-manggung. Karena aku mikirnya gini, kalau manggung kan berarti dapat uang. Nah, uang itu aku bisa kasih ke mama sama papa. Aku bisa banggain keluarga aku dong, gitu kan. Bahagiain keluarga aku. Itu pertama kali nyanyi, aku itu cuma dibayar 150.000. 150.000 itu juga dipotong sama yang ngundang, temennya papa gitu. Ya, kan nyanyi pakai organ tunggal, papa yang organ tunggal. Itu cuma dibayar 150.000 dan dipotong juga gitu. Itu pakai motor udah tuh. Pokoknya sedih itulah. Maksudnya buat kumpulin uang buat ke papa gitu kan, ke mama. Dan alhamdulillah mereka juga ngedukung. Pokoknya begitu aja terus, acara ulang tahun lah, segala macem lah. Papa yang selalu nemenin aku. Sampai akhirnya aku masuk ke label Naga Suara. Di situ baru udah mulai tuh bikin lagu, nyobain recording yang bener-bener studio recording kayak gitu-gitulah. Ya begitulah prosesnya sampai ada Two Angels. Awalnya sih aku pengen sendiri, aku pengennya solois aja gitu. Cuma karena Mimi Olga yang minta dan Mavera juga yang minta, ya udah kenapa nggak dicoba aja. Akhirnya bikinlah waktu itu pertama kali bikin sama Om Posan, lagunya musiknya dari dia Om Posan, terus Posan Tobing Kotak. Habis itu baru deh ngeluarin single. Udah nyanyi deh tuh berdua. Oke, langsung aja, ini dia Two Angel. Buruan tembak aku. Singlenya itu ada 2. Jadi yang pertama terus ada yang kedua juga. Cuma pada saat itu juga Glenka kan nggak lama keluar dari manajemen Mavera kan, jadi udah nggak dilanjutin lagi kan. Jadi udah nggak dilanjutin lagi deh. Aku sih ngeliat mereka berdua itu emang cocok gitu kan, karena aku lihat mereka kan juga berawal memang berteman kan gitu, karena memang mungkin sering lihat FTV juga bareng, terus sekarang akhirnya menjalin. Aku sih ngeliatnya bagus ya, happy gitu loh, cocok lah gitu loh. Ya semoga bisa saling mengisi gitu kan. Mungkin kayak sih saling mengisi ya, mungkin kita sama-sama bisa mengisi satu sama lain, bisa ngelihat lah dari raut wajah mungkin sama-sama happy gitu. Mungkin kalau dia dapat cewek ataupun calon istri yang bisa bikin jalannya mudah, anaknya simple sih, nggak pengen yang glamor, yang mewah-mewah, yang cari sensasi, viral-viralan. Randy tuh nggak kayak gitu. Dia tuh orangnya apa adanya. Terus dia tuh dikenal karena karyanya, bukan dari dia ini pernah pacaran sama si ini. Dia tuh nggak suka tuh kalau dikait-kaitkan sama hal-hal kayak gitu. Jadi kalau soal menghayalnya bisa punya istri lah atau pasangan nanti yang bisa support dia, yang bisa ngerti dia dan bisa ngikutin ritmenya dia kayak gitu. Gua itu nggak mau bikin lo menderita. Yang gua mau,
itu Nino menceraikan lo. Aduh, sakit banget lagi. Sayang. Randy itu orangnya agak pemalu sih emang. Randy itu pemalu, tapi dia itu juga orangnya kalau udah mau sama sesuatu, dia pasti kejar, terutama untuk cita-cita masa depan. Jadi waktu kita tamat dari sekolah SMA di Bayangkari Medan, kita tuh sempat duduk bareng di atas atap rumah gitu kan, bertiga. Aku bareng Randy sama si Faris, teman satu lagi. Kita mau jadi apa nih ke depannya? Tapi kalau Randy dia udah dari setelah SMA dia udah mutusin untuk ke Jakarta, pengen berkarir di sana, pengen nekunin dunia art, seni, dan mungkin nggak kebayang juga sih bisa lama dan menekuninnya bisa jadi kayak sampai sekarang. Kalau aku sih karena emang dulu ketika jadi model tuh nggak terlalu sering menang juga sih, jadi kayaknya emang nggak cocok sih aku jadi model kayak. Udah gitu lebih banyak tantangannya sih menurut aku di dunia peran sih. Jadi kayak tiap proyekan yang aku kerjain tuh menjadi satu tantangan yang baru lagi, walaupun kan karakternya beda-beda gitu. Jadi kayak menurut aku tuh ya seru aja gitu. Jadi kayak mengulik terus sampai akhirnya jadi penasaran terus sampai akhirnya wah ini seru sih syuting, bisa mendalami dunia peran gitu. Ada masalah? Karena jujur yang benar-benar berkarir di luar Jawa dan survive sendiri itu Randy sih emang. Karena kayak aku juga ngikutin banget dia mulai dari naik angkutan sendiri, baru tahun kedua dia baru bisa punya motor, syuting tuh jauh-jauh. Pernah juga waktu di Jakarta aku diajakin sama Randy syuting, nemenin dia berjam-jam nunggu. Dalam hati kok sabar juga nih anak ya, capek rupanya. Kayak kita ngelihatnya kalau di TV bagus-bagusnya aja, padahal waktu produksi itu butuh waktu, butuh tenaga, butuh effort, butuh kesabaran lah bisa dibilang. Jadi anaknya tuh kalau udah kerja pasti fokus. Kalau Randy tuh kalau udah ada kerjaan dan dia serius di situ, biasa dia totalitas, gak kenal jam, gak kenal waktu. Action! Segini banyak chat gue ke Elsa, satu pun gak ada yang dibalas. Ya karena emang semua kakak-kakak aku, adik-adik aku tuh emang gak ada yang merantau sama sekali. Karena udah di Medan semua, jadi kayak mungkin ada perasaan sedih sih ketika ditinggal sama anaknya, pasti sih. Jadi kayak mungkin ngerasa itu sih. Dan mungkin mereka takutnya kayak gak bisa ngontrol aku juga ketika udah di Jakarta. Mungkin mereka insecure lah kayak gitu-gitu. Dan terkadang lucunya mamaku tuh kayak apa ya, misalnya kayak lagi sore-sore, "Bang, itu ntar gimana bang? Maksudnya adegannya gini-gini kiri." Udah lama nonton aja, penasaran, jadi penasaran. Mereka juga seneng banget sih, jadi kayak yang biasanya jarang nonton sinetron, semenjak aku masuk di Ikatan Cinta tuh dia kayak udah mulai tiap hari daily gitu.